Sejak awal peradaban, manusia selalu bertanya, siapa kita? Dari mana kita berasal? Dan kemana kita akan pergi? Untuk menjawabnya, lahirlah filsafat, sebuah upaya berpikir mendalam tentang segala sesuatu. Dalam video ini, kita akan mempelajari pengertian filsafat, objek dan cirinya, asal dan peranannya, kegunaan, hingga cabang-cabang filsafat yang membentuk dasar cara kita memahami dunia. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu bidang pengetahuan yang berusaha memahami hakikat terdalam dari segala sesuatu, seperti manusia, alam, pengetahuan, nilai, dan Tuhan, dengan cara berpikir rasional, kritis, sistematis, dan mendalam. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan, filocinta, sophe kebijaksanaan atau pengetahuan. Dengan demikian, filsafat pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan melalui penggunaan akal budi. Pengertian filsafat menurut para ahli. 1. Menurut Bertrand Russell, filsafat bisa dikatakan sebagai suatu usaha seseorang untuk menjawab pertanyaan tidak secara dogmatis atau dangkal seperti ketika melakukan aktivitas sehari-hari, namun memberi jawaban secara kritis, yakni dengan menyelidiki permasalahan yang ditimbulkan dari pertanyaan yang muncul. Jawaban tersebut nantinya menjadi dasar menjalani kehidupan. Kedua, menurut Immanuel Kant, filsafat ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup dalam 4 persoalan, yakni apa yang bisa diketahui metafisika, apa yang seharusnya dilakukan etika, sampai mana harapan kita agama dan apa hakikat manusia antropologi. Selanjutnya objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. 1. Objek material filsafat. Segala sesuatu yang ada baik yang konkret maupun abstrak. Dengan kata lain, filsafat membahas manusia, alam, pengetahuan, nilai, hingga Tuhan. Jadi, seluruh realitas bisa menjadi bahan kajian filsafat. Kedua, objek formal filsafat. Cara filsafat memandang atau menyelidiki sesuatu, yaitu dengan akal budi yang kritis, mendalam, radikal, dan sistematis. Bedanya dengan ilmu lain, filsafat tidak hanya menanyakan bagaimana sesuatu terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu ada dan apa hakikat terdalamnya. Ciri-ciri filsafat. 1. Rasional. Filsafat menggunakan akal sehat dan logika, bukan sekadar perasaan atau mitos, jadi setiap gagasan harus bisa dipertanggungjawabkan secara nalar. 2. Kritis, tidak menerima sesuatu begitu saja, selalu mempertanyakan, menelaah, dan mencari alasan mendasar dari setiap keyakinan atau pengetahuan. 3. Mendasar fundamental, filsafat menyelidiki hal-hal sampai ke akar persoalan, tidak hanya menanyakan apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana sesuatu itu ada. 4. Menyeluruh universal, filsafat tidak membatasi diri hanya pada satu bidang, melainkan mencakup segala aspek kehidupan alam, manusia, ilmu, seni, moral, pemikirannya luas dan holistik. 5. Spekulatif namun sistematis. Spekulatif artinya berani menyusun dugaan rasional tentang sesuatu yang belum pasti. Sistematis artinya tersusun rapi, teratur, dan logis. 6. Non-dogmatis terbuka, filsafat tidak kaku atau memaksa. Pemikiran filsafat selalu terbuka untuk kritik, perbaikan, dan perkembangan baru. Kegunaan filsafat. 1. Melatih berpikir logis, kritis, dan sistematis. Dengan belajar filsafat, seseorang terbiasa untuk menganalisis masalah secara rasional, tidak mudah percaya begitu saja, dan mencari alasan yang mendasar. 2. Memberikan dasar pemikiran. Bagi ilmu pengetahuan, banyak cabang ilmu lahir dari filsafat, misalnya, filsafat alam fisika, filsafat pikiran psikologi. Jadi filsafat membantu ilmu berkembang dengan kerangka berpikir yang jelas. 3. Membantu manusia memahami diri dan lingkungannya. Filsafat mengajak kita merenung tentang siapa diri kita, apa tujuan hidup, dan bagaimana seharusnya manusia hidup. Dengan itu, kita bisa lebih memahami hubungan kita dengan orang lain dan alam. 4. Mengasah kreativitas dan kebijaksanaan. Karena filsafat menuntut kita berpikir mendalam dan menyeluruh,
maka ia juga melatih imajinasi, ide baru, serta kemampuan mengambil keputusan yang arif. Cabang-cabang filsafat. 1. Metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas hakikat realitas dan keberadaan. Pertanyaan tentang apa itu realitas, apakah kita benar-benar punya kebebasan, dan apakah Tuhan ada, semuanya dijawab melalui metafisika. Dari Plato sampai Kant, metafisika selalu menjadi landasan bagi cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri. 2. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan. Dari mana pengetahuan berasal? Apakah dari pengalaman, seperti yang dikatakan kaum empiris, atau dari akal budi, seperti pandangan kaum rasionalis? Epistemologi membahas kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Dengan epistemologi, kita belajar membedakan pengetahuan sejati dari sekadar opini. 3. Logika. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari cara berpikir yang benar. Tujuannya, agar kita dapat menarik kesimpulan secara valid dan terhindar dari kesalahan penalaran. Logika sudah dibahas sejak Aristoteles dengan silogismenya, hingga kini kita gunakan dalam matematika, sains, bahkan dalam debat sehari-hari. Tanpa logika, pemikiran akan mudah jatuh pada kekeliruan. 4. Etika. Etika adalah cabang filsafat tentang baik dan buruk, benar dan salah. Etika membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dari etika muncul teori-teori moral, seperti utilitarianisme yang menekankan manfaat terbesar, hingga deontologi yang menekankan kewajiban. Etika membantu kita menimbang keputusan moral dalam kehidupan sehari-hari. 5. Estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas keindahan dan seni. Apa itu indah? Apakah keindahan bersifat objektif atau subjektif? Dari seni rupa hingga musik, estetika mengajarkan kita bahwa pengalaman keindahan tidak hanya soal rasa, tetapi juga tentang makna. Dengan estetika, kita dapat memahami seni sekaligus menghargai keindahan dalam kehidupan. 6. Filsafat politik. Filsafat politik membahas kekuasaan, keadilan, dan kehidupan bernegara. Apa bentuk pemerintahan terbaik? Bagaimana hak dan kewajiban warga negara? Dari Plato, Aristoteles, Hobbes, Locke, hingga Marx, filsafat politik selalu mempertanyakan bagaimana manusia bisa hidup bersama secara adil. Relevansinya masih nyata hari ini ketika kita bicara tentang demokrasi, kebebasan, dan keadilan sosial.